bersyukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau sungguh teramat baik. Terima kasih buat hari yang Engkau beri. Terima kasih buat waktu yang masih ada. Anugerah-Mu masih kami boleh nikmati. Tak ada yang dapat kami beri selain mengucap syukur Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Supaya umat-umat yang sedang Engkau tebus, Engkau pilih, Engkau tetapkan. Terpuja nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus bersyukur dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kesayangan Tuhan. Tuhan itu sungguh amat baik, bahkan teramat baik. Haleluya. Pada hari ini kita tiba lagi di hari yang ke-4 bulan Juni 2020. Kita bersyukur kita ada semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sebelum masuk dalam perenungan firman, meskipun agak terlambat, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk LBTC, Lawang Bible Training Center, yang ke-49 ya kalau salah. Jadi walaupun saya bukan alumni, tapi saya sudah berapa kali menginjak LBTC ini, Lawang Bible Training Center, dan saya juga bertobat oleh karena pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan yang diutus dari LBTC. Jadi dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat dan peringati hari ulang tahun yang ke-49 khususnya bagi alumni LBTC. Semoga di hari yang ulang tahun ini kita semakin bersemangat, semakin eksis untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan khususnya kepada Papi
Dato sekeluarga, saya menyampaikan selamat. Semoga papi sehat-sehat saja dan terus diberikan kekuatan untuk mengemban tugas amanat agung Yesus Kristus lewat training yang ada dan lewat pergerakan gereja pekabaran Injil Jalan Suci untuk mengemban tugas amanat agung misi Yesus Kristus, yaitu pembangunan tubuh Kristus khususnya di Indonesia. Haleluya. Saya menyampaikan salam secara khusus dari saya, Bapak rohani khususnya juga yang lain, ya, Bapak-Bapak rohani yang banyak membina saya, membimbing saya, khususnya almarhum Papi Dolpi juga. Beliau sangat tegas dalam prinsip-prinsip bertubuh Kristus, dan itu yang saya banyak belajar. Dan lewat kesempatan ini saya mengucapkan selamat bagi semua alumni-alumni yang ada. Semoga kita terus diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk terus mengemban misi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, yaitu panggilan surgawi. Meskipun banyak harga yang harus kita bayar, tapi saya sungguh percaya bahwa di balik semuanya itu besar upaya menantinya. Haleluya. Ya, semoga kita semua sehat-sehat saja, aman dalam perlindungan Tuhan, dan semoga tetap bersemangat. Semoga api terus menyala, api Roh Kudus. Haleluya. Terus menyala dalam kehidupan kita untuk terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Nah, dan pada hari ini saya tiba di dalam Kisah Rasul pasal 13 dengan judul perikop Barnabas dan Saulus diutus. Haleluya. Saya langsung saja. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Haleluya. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Haleluya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang di Asu, bersama dengan raja wilayah Rhodes dan Saulus. Ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, haleluya, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Haleluya. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, diutus. Haleluya. Saulus dan Barnabas di pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ayat 5. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Papos. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Papos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Haleluya. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Haleluya. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Haleluya.
Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Haleluya. Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Haleluya. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Haleluya. Ke Antioquia di Pisidia. Lalu Paulus dan kawan-kawannya, haleluya. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Papos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Jadi waktu Paulus dan kawan-kawan meneruskan perjalanan, Yohanes kembali ke Yerusalem. Haleluya. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Haleluya. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara dan ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Haleluya. Dipersilakan mereka untuk mengajar. Maka bangkitlah Paulus. Haleluya. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah." Haleluya. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Haleluya. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Jadi dijelaskan ya, bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan dari keluar dari Mesir. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Nah, itu waktu bangsa Israel di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Haleluya. Maksudnya Tuhan ini ya. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya Raja Saul. Raja Saul memerintah 40 tahun. Haleluya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Ya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Haleluya. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi dia jelaskan ini bagaimana itu Yesus. Haleluya. Dari turunan Daud. Haleluya. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Yohanes itu menjadi jalan perintis. Ya. Sebelum Yesus datang, dia memberitakan tentang baptisan. Haleluya. Sehingga dikatakan dia adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Haleluya. Itu Yohanes. Julukan untuk Yohanes. Haleluya. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka." Yaitu. Haleluya. Tetapi ia akan datang kemudian daripada aku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Itu Yohanes. Ya. Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Dia jelaskan ya. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpin tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat.
Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Haleluya. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Nah, itulah Yesus 40 hari terus berulang-ulang menampakkan diri. Silahkan kita langsung. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Nah, itu dijelaskan. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita. Keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus, ya, telah digenapi Allah kepada kita. Keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Ya, kita kutip kitab Mazmur. Anakku, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Haleluya. Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Haleluya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Haleluya, Daud maksudnya. Tetapi Yesus yang dibangkitkan adalah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Yesuslah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Haleluya. Haleluya. Dan di dalam Yesuslah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Haleluya. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Nah, itu. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Jadi peringatkan supaya mewaspadai, jangan sampai mereka seperti itu yang tuliskan. Haleluya. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Haleluya. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Haleluya. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Haleluya. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Haleluya. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Haleluya. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Haleluya. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu. Haleluya. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang lain itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita
dan dengan Roh Kudus. Haleluya. Sampai sedemikian dulu bacaan kita di pasal 13 Kisah Rasul. Luar biasa, saudara. Haleluya. Semangat api Roh Kudus terus menyala dalam kehidupan rasul-rasulnya. Haleluya. Yang kita sudah baca tadi, Saulus dan Barnabas yang diutus. Haleluya. Diutus untuk pelayanan. Haleluya. Oleh petunjuk Roh Kudus. Haleluya. Dikatakan firman Tuhan makin tersebar dan makin didengar orang, sehingga Barnabas dan Saulus diutus. Haleluya. Jadi luar biasa, saudara ya, kalau kita membaca kisah-kisah rasul ini, begitu mereka berapi-api memberitakan Injil, kasih karunia kepada orang-orang. Haleluya. Namun tidak lepas dari tantangan. Dari apa yang kita baca tadi. Tantangan itu justru dari ahli-ahli Taurat. Haleluya. Tapi mereka tidak gentar sedikit pun, karena Allah menyertai pelayan mereka. Sampai di Antioquia di Pisidia, ya banyak daerah yang dikelilingi. Kalau kita melihat dalam peta perjalanan Paulus itu, jelas sekali bagaimana mereka punya peta perjalanan dalam memberitakan Injil, kasih karunia Allah. Nah, intinya pada hari ini, dari bacaan kita hanya memotivasi kita, ya, supaya kita tetap bersemangat. Sebagaimana rasul-rasul yang pada awalnya dulu memberitakan Injil. Haleluya. Khususnya bagi kita yang sudah ditetapkan sebagai pekerja-pekerja Kristus, mari terus mengobarkan karunia-karunia dalam hidup kita, apalagi yang sudah diutus di tempat-tempat tertentu. Saya percaya saudara tetap eksis, tetap komitmen untuk bekerja bagi Kristus. Haleluya. Saya sungguh percaya itu. Alumni BTC, ya, saya percaya adalah orang-orang yang terpilih, yang dipanggil oleh Tuhan untuk suatu tugas misi yang besar, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Saya sendiri, saudara, saya saksikan bukan juga alumni training, tapi Tuhan membukakan visi bagi saya. Jadi saya sangat mengasihi pekerjaan Tuhan. Visi untuk Indonesia sudah terima juga. Saya sudah pernah saksikan bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada saya peta Indonesia. Jadi mari kita terus berdoa buat bangsa ini. Mari kita terus bersemangat untuk maju dalam pekerjaan Tuhan yang ada. Dalam memperingati hari ulang tahun LBTC, kita terus bersemangat dan mengingat kembali hal-hal yang mujizat-mujizat yang Tuhan sudah kerjakan dalam pelayanan dari bapak-bapak rohani kita. Ya, banyak sekali kesaksian-kesaksian lewat majalah api menyala juga. Kalau kita sudah belajar, ya, banyak petunjuk-petunjuk Tuhan yang jelas bahwa kita harus tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tantangan apapun yang ada di depan kita, kita harus tetap berkomitmen untuk membangun tubuh Kristus. Haleluya. Bukan membangun merek, tapi membangun manusia Kristus untuk semakin mengenal Kristus dengan benar. Haleluya. Mari kita bersyukur. Saya kira tidak terlalu panjang lebar saya bicara ini, hanya kita menyaksikan rasul-rasul yang terus bersemangat memberitakan Injil. Biarlah juga itu semangat yang sama, api yang sama, api Roh Kudus terus menyala dalam kehidupan kita. Haleluya. Supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan. Khususnya pada bulan ini kami memperingati 49 tahun ulang tahun Lawang Bible Training Center, di mana engkau memulai pergerakan di Indonesia sebagaimana yang hamba-Mu sudah terima juga. Visi untuk Indonesia dimulai dari Lawang, itu pintu. Engkau tidak salah memilih tempat ini. Karena itu engkau tuh memberkati tempat ini sebagai pusat training untuk Indonesia, dan biarlah semakin eksis untuk mencetak hamba-hamba Tuhan yang militan untuk visi pembangunan tubuh Kristus di akhir zaman ini. Memberkati bapak-bapak rohani kami yang ada, mulai dari Pak Pidarto, sekeluarga, bahkan alumni LBTC yang tersebar di seluruh Indonesia. Engkau memberkati kehidupan mereka, memberkati dengan kekuatan, hikmat, wahyu yang baru setiap hari, sehingga mereka semakin eksis untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang ada, misi besar yang Tuhan percayakan bagi Indonesia. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur. Kami menyadari Tuhan, kami ada ini bukan karena kuat kami, semata-mata karena kekuatan Tuhan yang terus ada dalam hidup kami. Karena itu apabila kami masih boleh ada, itu sebenarnya karena Tuhan. Betapa kami bersyukur. Kuatkan dan mampukan kami Bapa, khususnya dalam menghadapi era pandemi COVID-19 ini. Untuk sementara waktu kami belum bisa bersekutu, tetapi kami sungguh percaya bahwa ada waktunya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau beri. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Bapa. Terlebih, Roh-Mu yang terus ada dalam batin kami menguatkan kami, memampukan kami untuk hidup, untuk mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terpujilah nama Bapa. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan-Mu dan atas nama hamba. Kami sungguh mempercayai Engkau, bahwa Engkau sanggup memenuhi segala keperluan kami. Bahkan hamba-hamba-Mu saja full timer yang melayani Engkau. Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak akan berpaling daripada Engkau hanya oleh karena masalah-masalah itu. Terima kasih Tuhan. Memberkati mereka semua, memberkati kami semua. Kekuatan-Mu, api Roh Kudus-Mu terus menyala dalam kehidupan kami. Terpuji nama Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan, kepala tubuh Kristus, yang terus menuntun kami untuk mengerjakan pekerjaan-Mu yang besar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Demikianlah apa yang kita boleh renungkan pada hari ini. Mari kita terus bersyukur, mari kita terus bersemangat untuk melayani Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Selamat melanjutkan tugas. Tetap semangat. Immanuel, Allah bersama kita. Shalom.